Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai akhlak tercela. Sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan buka dahulu dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita berdoa bersama dengan membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama ya. Kita mulai. Al-Fatihah. Amin. Setelah kita membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama, selanjutnya Ibu akan melanjutkan dengan mengabsen kalian. Kita absen dulu dari absen pertama, nanti yang hadir bisa mengacungkan tangan dan bilang hadir Bu, gitu ya. Dan yang tidak hadir bisa temannya menjelaskan bahwa alasannya tidak hadir apa. Meskipun sudah ada suratnya, biasanya jika ada teman yang memberitahu lebih mudah dan lebih simpel gitu ya. Kita mulai absen dulu. Kita mulai dari absen pertama, Ana ada ya. Yang kedua Ani. Oh, Ana sama Ani ini kembar nggak? Iya, halo. Terus yang ketiga Ara. Ya, Ara. Abdul. Ya, Bina. Budi. Beni. Cici. Didi. Eti. Puji. Retno. Zani. Yunus kemana? Oh, katanya sakit. Iya, sebentar saya cek dulu suratnya ya. Kalau sakit harus membuat surat izin agar kalian tidak ditulis absen. Nanti kalau ditulis absen kan sayang, satu hari tidak bisa full untuk nilai absensinya, untuk nilai presensinya maksud saya ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita membahas mengenai akhlak tercela, dan minggu kemarin kita telah membahas mengenai akhlak terpuji. Nah, adakah teman-teman di sini yang masih ingat apakah arti dari akhlak terpuji, atau apakah teman-teman telah menerapkan apa saja dari akhlak-akhlak terpuji tersebut? Silahkan yang masih ingat bisa acungkan tangan ya. Iya Ani, ya silakan. Begitu. Ya, benar sekali. Akhlak terpuji itu adalah akhlak-akhlak yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saling tolong menolong, iya benar. Saling tolong menolong. Ketika kemarin kita sudah mempelajari tentang tolong menolong, kalian sudah menerapkannya di rumah kan? Iya, bagus sekali. Selanjutnya kita harus mempelajari yang materi hari ini, yaitu bagian akhlak tercela ya. Di bagian akhlak tercela ini kita akan mempelajari tentang menolak dari akhlak tercela, bagian riya dan juga nifak. Nah, yang kedua adalah membiasakan diri untuk tidak melakukan atau tidak mengerjakan perilaku riya dan juga nifak. Yang ketiga yaitu tentu saja memahami apa itu riya dan apa itu nifak. Kemudian yang
keempat adalah mensimulasikan atau mencontohkan atau mempraktekkan dari perilaku riya dan juga nifak ini. Meskipun perilaku akhlak tercela ini tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mempraktekkan apa saja tindakan seperti apa yang itu merupakan riya dan juga merupakan nifak yang akan berdampak buruk bagi kehidupan atau kita sehari-harinya. Maksudnya di sini ketika kita melakukan riya dan juga nifak, nanti kita akan mendapatkan suatu dampak. Nah, dampak itu yang akan kita praktekkan di sini bersama-sama. Nanti kita bagi kelompok untuk salah satu kelompoknya mempraktekkan dari kegiatan perilaku nifak dan juga riya dan juga dampak-dampak dari perilaku tersebut. Selanjutnya langsung saja kita bahas mengenai riya. Nah, riya ini dalam bahasa Arab artinya adalah memperlihatkan gitu ya, atau memamerkan. Istilahnya ketika kita mempunyai sebuah barang, kita itu ingin menunjukkannya kepada teman-teman kita, ingin melihatkan kepada mereka, ini loh aku punya barang, ini loh aku punya ini, aku punya itu, agar dengan tujuan agar dipuji. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu atau memamerkan barang dan telah dipuji oleh orang lain, dia akan merasa bangga kepada dirinya. Nah, itu termasuk dalam kategori riya. Dia itu sangat bangga ketika orang lain itu melihat dirinya itu lebih gini. Misalkan nih ya, kamu baru beli sebuah handphone baru, kemudian kamu menunjukkan kepada teman-teman sekelasmu, hai ini loh aku punya HP baru gitu. Ketika kamu menunjukkan seperti itu, mungkin beberapa teman kamu akan memberi reaksi, cuma HP baru seperti itu. Tapi sebagian dari mereka juga ada yang mungkin memang kagum dengan HP baru kamu, dan kamu tuh ketika teman kamu itu bangga atau teman kamu itu merasa wah bagus banget ya gitu, kamu itu merasa bangga gitu loh. Wah ini nih aku udah pamer kepada teman-temanku pada nggak punya, aku punya sendiri. Nah, perasaan seperti itu atau perilaku seperti itu disebut riya dan itu harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sum'ah. Apa itu sum'ah? Ada yang tahu apakah itu sum'ah? Bisa acungkan tangan ya. Sum'ah itu sama ya, betul sekali Ani. Sum'ah itu sama dengan mirip dengan riya, yaitu melakukan sebuah kebaikan. Nah, melakukan sebuah kebaikan agar dipuji. Kalau yang riya tadi kan memamerkan barang gitu ya, memamerkan apa yang dimiliki agar dipuji. Kalau sum'ah itu dia melakukan sebuah kegiatan, sesuatu yang baik, tetapi dia itu dengan niat dipuji. Misalkan nih, teman kamu ada yang nggak bisa ngerjain sebuah soal matematika, terus kamu datang, sini aku bantu gitu. Kamu niatnya baik mau membantu, tapi setelah kamu membantu teman kamu itu, kamu bercerita kepada teman kamu lainnya, aku tadi barusan aku mengajari si A untuk belajar matematika, untuk mengerjakan soal matematika. Nah, di situ kamu akan memperoleh pujian, bisa memperoleh pujian dari teman kamu. Wah, kamu hebat sekali. Mungkin seperti itu ya pujian yang diberikan oleh teman kamu. Nah, di situ kamu merasa bangga. Kamu melakukannya karena ingin mendapatkan pujian seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam bagian sum'ah. Nah,
orang sum'ah ini selalu senang ketika dia mendapatkan sebuah pujian. Jadi dia tiap melakukan sebuah kebaikan itu tidak berniat untuk mendapatkan ibadah, untuk ibadah dan mendapatkan pahala, tetapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan pujian dari temannya, begitu. Itu tidak boleh ya anak-anak. Selanjutnya dengan dengan memiliki sifat riya dan juga sum'ah ini, mereka akan gila pujian. Maksudnya dia akan tiap melakukan sesuatu, tiap punya sesuatu barang yang baru, setiap punya sesuatu barang yang lebih bagus daripada temannya, dia itu akan menyombongkan diri. Dia akan merasa lebih hebat daripada yang lainnya, padahal kita tidak tahu bahwa orang lain mungkin juga melakukan kebaikan yang sama atau lebih, orang lain juga memiliki barang tersebut atau lebih, tapi tidak pernah dipamerkan, hanya saja mereka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jadi dia menyimpannya agar benar-benar dijadikan sebagai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian kita lanjut kerugian dari berbuat riya. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa saja keburukan atau kerugian dari bersifat riya. Bisa acungkan tangan satu saja. Iya Beni? Ya silahkan. Benar sekali. Kita itu ketika melakukan riya dan juga sum'ah ini akan mendapatkan banyak kerugian tentu saja, karena Allah itu tahu kan kita melakukannya tidak tulus, kita melakukannya tidak dengan hati yang benar-benar pasrah dan berniat untuk mendapatkan pahala, tapi berniat untuk mendapatkan pujian dari sesama makhluk gitu kan. Mereka meluangkan waktunya, mereka meluangkan hartanya, tetapi ternyata semua itu sia-sia gitu. Semua itu hanya dianggap Allah sebagai kegiatan yang merugikan. Untuk apa gitu? Untuk apa kita melakukan sebuah kebaikan? Untuk apa kita membeli sesuatu yang mungkin berharga dan bermanfaat bagi kehidupan, tapi ujung-ujungnya hanya dengan niat itu ya pamer, hanya dengan niat menyombongkan diri, hanya dengan niat untuk mendapatkan pujian, itu tentu saja tidak baik ya. Kemudian Allah itu memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat yang diancam sebagai pendusta agama. Karena bisa saja dia ketika dia bersifat riya dan juga sum'ah, ketika dia sholat itu dia sholat tidak untuk mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah, tetapi untuk dilihat oleh sesama temannya, sesama makhluk Allah gitu. Dan nanti kalau mendapatkan pujian, wah dia rajin banget ya sholat kayak gitu. Mungkin kalau tidak ditunjukkan secara terang-terangan itu tidak apa-apa, tapi kalau yang benar-benar kayak aku udah sholat nih, atau ketika mau sholat selalu ajak-ajak temennya terus bilang aku tuh di rumah juga nggak pernah loh bolong sholatnya kayak gitu kan, tidak baik, namanya itu pamer ya kan. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti suka menyombongkan diri ini atau lebih menyombongkan diri sendiri ini cenderung cenderung merugikan diri sendiri karena membuat diri bisa lupa atau lalai gitu. Dia melakukan sesuatu selalu ingin dipuji. Ketika dia tidak dipuji, nanti dia akan merasa marah gitu. Ketika dia marah, dia pasti akan melakukan hal-hal lain yang sekiranya hal itu dapat mendapatkan pujian. Nah, semakin banyak hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan kepujian,
untuk mendapatkan pujian itu tentu saja tidak baik. Nanti di hidupnya dia hanya gila pujian, hanya aku harus melakukan pujian, aku harus melakukan ini untuk mendapatkan pujian, aku harus melakukan itu agar temanku memberikan aku apresiasi lebih, aku harus membeli itu agar temanku nanti lebih banyak, kayak itu termasuk dalam kegiatan dalam sifat riya dan juga sum'ah ya. Kemudian akibat lain dari perbuatan riya itu ada menghapus amal baik dan juga mendapatkan dosa besar. Kita akan melakukan sebuah kebaikan, tentu saja dapat pahala kan, dapat termasuk amal kan. Tapi ketika kita sudah memiliki perasaan sombong, ketika kita sudah ingin dipuji, itu pahala kita atau amal kita akan dihapuskan, kan sayang banget ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian nifak. Apakah nifak itu? Nifak itu berasal dari kata nahaku al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Nah, lubang ini ada dua, yaitu ia bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar dari lubang lain. Itu seperti gambaran orang munafik gitu ya. Dia itu menampakkan sisi Islamnya yang amat sangat islamik gitu di satu sisi, tapi di sisi lain ternyata dia itu tidak seperti itu. Dia itu munafik, dia itu memperlihatkan baiknya saja kepada orang lain, tapi ternyata di aslinya itu sangat berbeda. Dia ingin terlihat sangat baik di mata orang, tetapi ketika dia sedang sendiri dia tidak seperti itu. Dia mungkin yang ditampakkan di depan orang itu dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah gitu ya. Tapi ternyata ketika dia sendiri, dia itu tidak menyukai puasa. Puasa itu buat apa sih, kayak gitu. Dan juga kalau di depan temannya itu baik, menolong gitu ya, baik menolong. Kalau temannya nggak bisa diajarin, kalau temannya butuh apa dikasih. Tapi ternyata di belakang itu dirasanin, dia ini loh nggak bisa ini itu diceritakan kepada temannya. Nah, itu termasuk nifak, dan semoga teman-teman di sini tidak ada yang melakukan hal seperti itu ya. Kemudian nifak itu perbuatan menyembunyikan kekafiran ya dalam hatinya yang menampakkan keimanannya, seperti tadi yang telah saya jelaskan. Di sini bukannya menutupi aib ya. Menutupi aib beda lagi. Kalau misalkan menutupi aib itu kan kita tidak melakukan hal-hal buruk di depan orang. Tetapi kalau yang nifak ini, dia itu sebenarnya ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia itu benar-benar baik, tapi tidak ketika tidak ada orang tadi, ketika dia sendiri tadi, dia sangat berbeda dari yang ditampilkan di depan orang-orang. Kalau yang menutupi aib kan bisa saja melakukan sebuah kesalahan kayak gitu, tapi kalau nifak ini dia akan menutupi semua kejelekan dia, ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, dan ingin dianggap sebagai orang yang paling baik. Ya, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan dengan kebohongan dan perilaku tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kategori nifak ada dua, yaitu nifak iktiqadi dan nifak amali. Yang iktiqadi ini perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya ternyata tidak beriman. Dia bersedekah, sholat, beramal soleh, namun tanpa disadari dia itu tidak ada keimanan dalam dirinya, hanya melakukan hal-hal itu demi dilihat gitu loh, tidak benar-benar murni dari hati nuraninya begitu. Maksudnya yaitu nifak amali itu adalah nifak yang kemunafikan dia berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Dia mungkin bilang percaya bahwa
melakukan kebaikan itu akan mendapatkan amal, akan mendapatkan pahala, akan dijadikan amal, tetapi dia sebenarnya tidak ingin amal atau pahala itu. Dia itu melakukannya agar dianggap baik saja oleh orang lain, oleh temannya, seperti itu. Dia, wah, dia bagus, dia telah melakukan ini itu, dia punya semuanya, kayak gitu. Dia melakukan hal-hal yang baik hanya di hadapan orang lain saja. Kemudian ciri-ciri dari perbuatan nifak. Untuk ciri-ciri dari perbuatan nifak ini ada beberapa ya, yaitu tidak mampu menegakkan sholat ketika dia itu sendiri, dia itu malas-malasan. Dia malas untuk melaksanakan sholat, padahal dia tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi dia malas untuk melaksanakannya karena tidak percaya bahwa amal baik atau sholat itu wajib, atau dosa yang ditemukan dari meninggalkan sholat itu besar. Dia tidak mau untuk percaya itu, gitu loh. Hatinya itu tidak percaya kepada hal itu, kepada kebenaran itu. Kemudian hanya berpikir bahwa kekayaan itu dalam bentuk duniawi, padahal kekayaan yang sebenarnya itu ketika kita rajin beribadah, itu kita juga kaya. Kita kaya akan pahala, meskipun kita tidak tahu ya, kita tidak tahu seberapa besar pahala yang kita punya. Tapi kalau kita berusaha untuk rajin beribadah, rajin beramal soleh, itu kita akan mendapatkan pahala sebenarnya. Meskipun ya benar, kita tidak tahu pahala kita habis karena kita melakukan kesalahan, atau pahala kita itu sia-sia, atau pahala kita itu pergi begitu saja, atau pahala kita menumpuk seberapa gitu. Kita tidak tahu itu. Tetapi kalau orang-orang yang nifak ini pasti berpikir bahwa kekayaan yang harus dia punya itu adalah bentuknya harta yang ada di dunia gitu. Kemudian terbiasa dengan berbohong, ingkar janji, dan khianat, terus tidak mampu untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, dan juga seringkali itu dalam pembicaraannya itu menyindir gitu, menyindir temannya, menyindir Nabi juga, menyakiti Nabi atau menyakiti temannya juga bisa untuk dikategorikan perilaku nifak ya. Oke, di sini sudah saya jelaskan mengenai riya, sum'ah, dan juga nifak. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak atau teman-teman di sini yang masih bingung? Bisa ditanyakan sekarang, bisa mulai acungkan tangan terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan ya. Ya, Budi, silahkan. Baik, ya begitu pertanyaannya. Ya, tentu saja pertanyaannya, kalau membuat atau melakukan, ya benar, melakukan nifak atau melakukan riya ini akan merugikan, itu benar sekali. Apa saja kerugiannya? Pertanyaan yang bagus. Kerugiannya itu kita bisa dijauhi oleh teman. Ya, ketika kamu melakukan sesuatu terus kemudian sombong, teman kamu akan lama-lama nggak suka sama kamu, kayak dia itu kenapa ya kok selalu memamerkan kebaikan yang telah ia lakukan, seperti itu. Teman kamu akan berpikir seperti itu, dan lama-lama akan menjauhi kamu karena tidak ingin selalu mendapatkan hal yang baik, tapi ternyata di belakangnya dirasani, kayak itu kan. Terus juga membuat kita itu lalai, kita itu tidak percaya kepada Allah, kita itu tidak melakukan hal-hal yang wajib seperti sholat, itu tidak melakukannya ketika sendirian, melakukannya hanya ketika ada
orang ada agar mendapatkan pujian itu. Jadi tentu saja akan merugikan diri sendiri, tentu saja. Oke, cukup satu pertanyaan saja. Baik, jika cukup satu pertanyaan, maka selanjutnya kita akan mensimulasikan atau mempraktekkan ya, apa itu, gimana itu perbuatan dari riya dan juga nifak, dipraktekkan, dicontohkan, disimulasikan di depan teman-teman. Sebelumnya kita bagi kelompoknya dulu. Kita berhitung ya 1 sampai 4. Dimulai dari bagian Abdul itu sampai ke sana, sampai ke belakang ya. Hitung 1, 2, 3, 4. Satu lagi, balik satu lagi setelah 4 ya. 2, 3, 4, 1, 2. Iya. Sudah semuanya berhitung. Nah, berkelompok ke nomor atau angka yang didapat tadi. Yang 1 sama 1 di situ, di depan situ. Yang 2 di situ di tengah. Yang 3 di pojokan ya, yang 3. Terus yang 4 di depan sini, di barisannya yang kelompok 1. Ya, silahkan. Oke, nah kalian diskusikan bersama apa kegiatan apa atau perbuatan yang dari contoh riya dan juga contoh nifak, contoh sum'ah juga yang akan kalian praktekkan di depan. Kalian diskusi dulu, ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, silahkan kelompok 1 maju. Wah, iya, bagus sekali. Selanjutnya kelompok kedua maju. Iya, benar sekali. Hal itu akan tentu saja akan merugikan ya. Lanjut kelompok 3. Iya, bagus sekali. Silakan selanjutnya kelompok 4. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak telah mempraktekkan perilaku nifak dan juga riya atau akhlak tercela hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan LKS-nya halaman 30. Kita akan ibu tagih di minggu depan, dikumpulkan di lembaran kertas ya. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan anak-anak.